Cek sound. Ya, selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Oke, kali ini saya akan bahas satu token ya, yang berpotensi naik lumayan tinggi ya, mungkin di seminggu ini atau seminggu ke depan. Ini token perlu diperhatikan, teman-teman. Oke, jadi sebelum masuk ke tokennya, kita lihat dulu, teman-teman, dari Fear and Greed Index. Di sini bisa kalian atau bisa teman-teman lihat ya. Jadi saat ini indikatornya masih ada di grid. Nah, ini gridnya juga cuman lebih berapa poin ya. Jadi kalau misalkan di tengah, ya intinya dia masih dikatakan bagus lah ya untuk trading ya. Karena masih di hijau muda nih. Bisa dikatakan sudah terlalu grid kalau misalkan sudah 95 ke atas, teman-teman. Jadi justru saya seneng ya. Biasanya kalau misalkan levelnya udah pada fear gitu ya, pada takut. Nah, justru disitulah banyak apa ya, kesempatan atau momentum gitu untuk kita tambah muatan atau akumulasi harga. Jadi harganya lagi pada murah tuh jangan malah pergi. Tapi ini disclaimer ya, tetap harus dengan analisa yang tepat gitu. Meskipun memang harga turun, tapi ya lihat juga gitu. Sentimen-sentimennya lagi baik nggak kalau misalkan memang ada perang gitu ya. Nah, teman-teman ya cabut juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan sentimennya baik, kayak misalkan kemarin, masa baru FOMC-nya, FOMC gitu ya, penyesuaian penyesuaian harga bunga itu sudah yang diharapkan oleh teman-teman kripto gitu, teman-teman crypto head lah. Jadi suku bunganya turun, itu kan sentimen baik nih. Tapi marketnya malah turun juga. Nah, berarti ada anomali ya. Jadi menurut saya ini untuk saya pribadi ya, saya justru tambah muatan gitu. Karena masih ada sentimen baik. Bisa jadi ketakutan ini adalah peluang kita untuk bisa cuan lagi gitu ya. Oke, nah inilah Fear and Greed. Jadi sempat kemarin tuh sudah di extreme feed, teman-teman. Jadi levelnya sudah di berapa nih kemarin? Oh, 88 ya, baru 88. Sebetulnya sih belum terlalu yang 90. Nah, ini udah 90. Ya, jadi nah, ya intinya harga lagi murah, teman-teman harus pikirkan juga gitu ya. Untuk mungkin DCA, dollar cost averaging atau tambah muatan. Nah, jika kita lihat dari Bitcoin juga, Bitcoin sudah, nah ini pas banget ya teman-teman. Jadi dia bounce back dari area demand nih, yang nggak terlalu pas tapi sudah sesuai ya. Jadi di area itu dia sudah bounce back, artinya ya ini masih sejalan dengan analisa gitu. Oke, langsung skip aja, kita langsung ke Bitcoin dominance. Nah, oke sebentar agak lama nih. Kenapa ya? Ntar saya coba refresh dulu teman-teman. Karena ya Bitcoin ini udah nih. Lama, sorry. Bentar, salah, sorry. Nah, ini yang benar nih. Nah, di Bitcoin dominance. Nah, ini teman-teman. Inilah sebetulnya yang bakal jadi penentu ya. Ya meskipun Bitcoinnya naik, nah kita harus lihat ini nih. Nah, di sini sudah ada mulai kejelasan teman-teman. Bitcoin dominance sudah mulai turun dan saat ini sudah mendekati dari diagonal support ya. Jadi mungkin dia kalau misalkan breakout satu kali lagi, dia akan turun teman-teman. Yang artinya dominasi Bitcoin terhadap keseluruhan kripto itu menurun. Jadi ya dengan simpelnya mayoritas investor sudah beralih dari Bitcoin menyebar sekarang ke altcoin. Artinya bisa dibilang kalau misalkan itu berhasil, itu alt season teman-teman. Gitu ya. Oke, nah token yang saya bahas yaitu Gala teman-teman. Nah, saya lagi apa ya, tertarik gitu sama chartnya si Gala ini. Nah, ini, nah teman-teman kalau misalkan di chart per hour emang
dia lagi naik nih teman-teman, meskipun di indikator sedang harusnya turun ya, tapi kayaknya dia mau ngejar dulu ke support atau resistance sorry di 0,043 ya. Nah, yang menarik sebetulnya ada di time frame per 1 jam nih. Jadi di time frame per 1 jam ini si Gala trafficnya sedang bearish ya, atau melakukan penurunan, dan di sini sudah ada lower high ya. Jadi dia sudah membuat gunung yang sangat tinggi, kemudian turun, membuat gunung lagi dan turun. Nah, ini bisa mengindikasikan dia naik dan turun lagi. Gitu. Nah, turunnya ini teman-teman yang bisa menjadi bounce back yang sangat lumayan tinggi ya untuk si apa sih ini? Gala, sorry. Nah, di sini saya melihat ada memang support yang cukup kuat ya, teman-teman. Jadi di harga ini ada support, intinya di range ini ya di 0,025 sampai di ya 0,03 juga bisa menjadi demand area ya. Jadi teman-teman perhatikan di area tersebut. Mungkin untuk teman-teman yang bisa wait and see, nah teman-teman pasang jaring aja di situ ya. Di area 0,025 sampai 0,3 teman-teman. Nah, di situ. Jadi ya itu sih yang membuat saya memang tertarik karena harganya masih murah, market cap-nya masih cenderung kecil lah ya dibanding token-token lain, dan juga dia belum naik secara signifikan meskipun kemarin sempat naik tinggi, tapi kalau dari all time high-nya dia masih jauh teman-teman. Nah, jika teman-teman bisa mendapat harga murah di sini dan memang kenaikannya sesuai dengan tujuan, teman-teman mungkin bisa mendapatkan ya minimal mungkin 100% gitu di si Gala ini. Nah, again, saya bukan financial advice ya, bukan menyarankan teman-teman, tapi saya ingin memberi pandangan gitu. Jika memang teman-teman sebelumnya ada yang analisa Gala juga, mungkin pandangan saya ini akan memvalidasi teman-teman. Oh iya bener, kata saya juga gitu. Nah, gitu. Ada juga yang kontra, mungkin teman-teman bisa komen ya. Bang, enggak, kayaknya itu nggak akan naik lagi karena di sini ada. Nah, itu saya lebih senang gitu. Jadi membuka pikiran juga. Dan ya ya jadi belajar juga gitu. Teman-teman yang nonton, yang melihat komen jadi belajar juga. Jadi ya untuk abang-abang yang senior juga boleh komen gitu ya. Berbagi pandangan di sini bareng-bareng rame-rame biar tercipta komunitas atau forum yang enak lah gitu ya. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.